Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Astiawati, NIM F2020011103. Saya dari kelas A2 jurusan Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang stereoisomer. Adapun subtopik yang akan saya bahas, yang pertama pengertian isomer, yang kedua pengertian stereoisomer, yang ketiga jenis-jenis stereoisomer, yang keempat perbedaan stereoisomer dan isomer konstitusional, dan yang terakhir contoh obat yang mengandung stereoisomer. Yang pertama, pengertian isomer. Dalam ilmu kimia, isomer ialah molekul-molekul dengan rumus kimia yang sama dan sering dengan jenis ikatan yang sama, tetapi memiliki susunan atom yang berbeda. Dapat diibaratkan sebagai anagram. Kebanyakan isomer memiliki sifat kimia yang mirip satu sama lain. Selanjutnya, pengertian stereoisomer. Stereoisomer adalah molekul-molekul yang mempunyai rumus molekul dan konektivitas yang sama, tetapi berbeda posisi atom-atom penyusunnya atau bentuk tiga dimensi susunannya. Selanjutnya, jenis-jenis stereoisomer. Yang pertama, enantiomer. Enantiomer adalah dua stereoisomer yang terkait satu sama lain melalui refleksi. Yang selanjutnya, diastereoisomer. Diastereomer adalah stereoisomer yang tidak terkait melalui operasi refleksi. Yang terakhir, cis-trans. Stereokimia ikatan rangkap digambarkan sebagai cis atau tran, mengacu pada posisi relatif substituen di kedua sisi ikatan rangkap. Selanjutnya, enantiomer. Enantiomer juga dikenal sebagai isomer optik, adalah dua stereoisomer yang terkait satu sama lain melalui refleksi. Mereka adalah bayangan cermin satu sama lain yang tidak dapat disuperposkan. Dua senyawa yang merupakan enantiomer satu sama lain memiliki sifat fisik yang sama. Selanjutnya, diastereomer. Diastereomer adalah stereoisomer yang tidak terkait melalui operasi refleksi. Mereka bukan bayangan cermin satu sama lain. Ini termasuk senyawa meso, isomer, cis-trans, isomer EZ, dan isomer optik non-enantiomer. Diastereomer jarang memiliki sifat fisik yang sama. Selanjutnya, contoh enantiomer bisa dilihat pada gambar di samping. Yang pertama, sifat enantiomer. Yang pertama mempunyai sifat-sifat fisik yang sama, misalnya titik lebur, titik didih, dan berat jenis, dan lain-lain. Yang kedua, mempunyai sifat kristalik yang tidak sama, misalnya sudut putar bidang polarisasi cahaya, reaksi metabolisme, dan lain-lain. Contoh diastereomer yaitu yang 2-bromo-3-klorobutana, CH3, CH-BR, CH, Cl, CH3. Bisa dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya, sifat diastereomer. Diastereomer memiliki sifat fisik yang tidak sama dengan enantiomer. Diastereomer lebih mudah untuk memisahkan dengan teknik yang normal atau praktis, distilasi, rekristalisasi, kromatografi, dan lain-lain. Diastereomer umumnya terjadi pada senyawa-senyawa yang memiliki lebih dari satu C-kiral. Selanjutnya, isomer cis-trans. Isomer cis-trans atau isomer geometri atau isomer konfigurasi adalah sebuah bentuk stereoisomer yang menjelaskan orientasi gugus fungsi dalam sebuah molekul. Secara umum, isomer seperti ini mempunyai ikatan rangkap yang tidak dapat berputar. Contoh isomer cis-trans bisa dilihat pada gambar di samping. Kemudian, sifat isomer cis-trans. Isomer cis bersifat polar, sedangkan isomer cis-trans bersifat non-polar. Isomer cis memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan isomer cis-trans. Selanjutnya, perbedaan isomer konstitusional dan stereoisomer. Isomer konstitusional atau struktural adalah senyawa dengan rumus molekul yang sama tetapi dengan struktur yang berbeda. Kemudian, stereoisomer atau isomer spesial adalah senyawa dengan rumus molekul dan struktur fungsional yang sama tetapi dengan orientasi spesial yang berbeda dari molekul atau bagian-bagiannya. Terakhir, obat yang mengandung stereoisomer. Yang pertama, obat
thalidomide. Obat ini dipasarkan di Eropa sekitar tahun 1959 sampai 1962 sebagai obat penenang. Obat ini memiliki 2 enantiomer, di mana enantiomer yang berguna sebagai obat penenang adalah R-thalidomide. Yang kedua, tramadol (HCl). Tramadol HCl adalah analgesik kuat yang bekerja pada reseptor opiat. Tramadol mengikat secara stereospesifik pada reseptor di sistem saraf pusat sehingga menghentikan sensasi nyeri dan respon terhadap nyeri. Itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.